Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam terang dan seperti sekarang ini. Langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul satu, internet untuk mendukung bisnis internet. Yang kedua, extranet untuk menghubungkan bisnis analisis. Dan yang ketiga, beberapa persyaratan teknik e-commerce. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Amal dengan NIM F1D1 21083. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan untuk menghemat waktu, saya akan mempersilahkan presentator pertama atas nama Selviana. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM F1D1 21084. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai internet untuk menggunakan proses bisnis internet. Dalam bisnis internet telah menjadi alat yang banyak digunakan dan menawarkan akses publik untuk mendukung komunikasi, kolaborasi, dan perdagangan di seluruh dunia. Teknologi juga digunakan dalam jaringan tertutup untuk mendukung internet dalam organisasi dan eksternet yang menghubungkan organisasi dengan mitranya. Internet dan bisnis. Internet membawa perubahan cukup besar terhadap bisnis dan melahirkan istilah yang disebut dengan e-bisnis. Kotler 2003 mendefinisikan e-bisnis sebagai penggunaan alat atau platform elektronis yang melaksanakan bisnis perusahaan secara lebih jelas. Oybiren 2001 mendefinisi sebagai penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan dan memperdaya proses bisnis, perdagangan elektronis, dan komunikasi dan kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang lainnya. Sebagaimana tersirat dalam definisi e-bisnis di depan, e-bisnis mencakup 3 bagian, yaitu sistem komunikasi dan kolaborasi, perdagangan elektronis, dan sistem bisnis internal. A. Sistem komunikasi dan kolaborasi. Dalam sistem komunikasi dan kolaborasi perusahaan, para anggota tim kerja dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan menggunakan teknologi seperti surat elektronik, sistem chat, dan bahkan video konferensi. Perlu diketahui. Bagian B. Sistem bisnis internal. Sistem bisnis internal digunakan untuk melayani proses bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem ini, seorang manajer yang sedang berpergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server dengan mudah. Baik, itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Saudara Selviana. Untuk Saudara Selviana saya ucapkan terima kasih. Dan kita melangkah ke presentator kedua, yaitu Nining Suryati. Kepada Nining, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suryati dengan NIM F1D1 21067. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. C. Sistem perdagangan elektronis. Perdagangan elektronis atau e-commerce adalah segala bentuk kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronis. Domain e-commerce berupa B2B, B2C, C2B, C2C. 1. Bisnis to bisnis menyatakan bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan 2 atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. 2. Bisnis to customer adalah bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan, penjual, dan konsumen yang akhir dilakukan secara elektronis.
3. Customer to customer atau biasa disebut person to person, menyatakan model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang dilakukan secara elektronis. 4. Customer to business. Beberapa situs telah berinisialisasi untuk mendukung bisnis yang berbasiskan konsumen to business. Ini memungkinkan seseorang menjual suatu kepada perusahaan. 2. Internet dan extranet. Internet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet, sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet tetapi bersifat privat bagi perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan extranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik yang untuk membentuk hubungan yang aman antar pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau mengakses informasi bisnis. 3. Nilai bisnis internet. Saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan situs-situs perdagangan elektronis. Berbagai alasan yang mendasari antara lain, menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online, memperkecil biaya melalui penjualan, dan mendukung pelanggan secara online. Menarik pelanggan baru di pemasaran, dan iklan web, dan penjualan secara online. 4. Organisasi virtual. Dukungan internet untuk bisnis akhirnya melahirkan organisasi yang dikenal dengan sebutan organisasi virtual atau virtual organization. Yang dimaksud dengan organisasi virtual adalah suatu jaringan komunikasi yang independen yang dihubungkan melalui teknologi informasi dengan tujuan mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagai keterampilan, biaya, dan akses pasar. 5. E-intermediary adalah para anggota saluran distribusi internet yang melakukan salah satu atau dua fungsi berikut, yaitu mereka mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikan dalam bentuk yang praktis kepada para konsumen. 6. M-commerce dan teknologi. Mobile commerce dikenal sebagai generasi berikutnya dari e-commerce. Mobile commerce adalah bentuk penjualan dan pembelian produk yang dilakukan melalui piranti seperti telepon seluler dan PDA. Itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Nining. Selanjutnya kita melangkah ke presentasi ketiga yang akan dibawakan oleh Suci Sarmipo. Kepada Suci, waktu dan tempat saya persilakan. Extranet untuk menghubungkan bisnis analisis. 1. Pengertian extranet. Extranet adalah sebuah jaringan pengguna atau pribadi yang menggunakan protokol internet serta juga sistem telekomunikasi publik untuk dapat membagi sebagian informasi bisnis atau juga operasi itu dengan secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, serta lain sebagainya. 2. Fungsi extranet. Dalam hal ini, extranet sering digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan atau aktivitas bisnis karena dapat bertukar data bervolume besar serta dapat digunakan untuk jaringan kerjasama. Keamanan data pun tetap terjaga disebabkan data yang bisa dilihat itu hanya sebagian. 3. Manfaat extranet. Extranet dapat membuktikan menjadi model sukses untuk seluruh jenis bisnis, baik itu besar maupun kecil. Berikut adalah beberapa keuntungan dari extranet untuk karyawan, penyalur atau supplier, mitra bisnis, serta pelanggan. Di antaranya yaitu kemudahan pertukaran informasi sebagai file server, remote jarak jauh, media informasi perusahaan, fitur keamanan yang komplit, waktu yang lebih efisien, membangun sebuah industri extranet, membangun kemitraan bisnis digital, meningkatkan efektivitas berbisnis. Kelebihan extranet. 1. Proses dan arus informasi lebih cepat. 2. Meningkatkan efektivitas dalam berbisnis.
3. Mengurangi biaya komunikasi, transportasi, maupun administrasi. 4. Akses draft dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien. 5. Melihat proyek-proyek yang lain sebagai perbandingan. Adapun kelemahan extranet yaitu 1. Biaya tinggi pada awal pengembangan. 2. Membutuhkan staf ahli untuk pengembangannya. 3. Membuat kontrak selama beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan. 4. Melakukan pemeliharaan teratur dan upgrade. Itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Suci Sarmipo, dan kita melangkah ke presentasi keempat yang akan dibawakan oleh Triwiana Kasaria. Kepada Tri, saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwiana Casaria dengan NIM F1D1 21045. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi yang dibawakan oleh Suci. Selanjutnya itu komponen extranet. Komponen-komponen dari extranet ini diantaranya sebagai berikut: protokol, email web, browser, extranet mitra bisnis telekomuting, karyawan, pesanan tempat, status cek, dan kirim email. Manfaat extranet ini membuktikan untuk menjadi model sukses untuk seluruh jenis bisnis, baik itu besar maupun kecil. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan dari extranet untuk karyawan. Mitra bisnis secara pelanggan diantaranya menghosting di server Anda, keamanan, penurunan interaksi. Materi yang berikutnya itu beberapa persyaratan teknik dari perdagangan. Pengertian perdagangan. Perdagangan atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, perdagangan adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Perdagangan sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi yang presentasi yang dibawakan oleh Saudara Triwiana Kasaria. Dan kita melangkah ke presentator yang terakhir, yaitu Isdayanti. Kepada Saudara Isdayanti, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Isdayanti dengan NIM F1D1 21060 akan mempresentasikan materi pada poin jenis-jenis e-commerce. Beberapa jenis e-commerce yang paling sering dilakukan antara lain: yang pertama, e-commerce consumer to consumer; kedua, e-commerce business to business; ketiga, e-commerce consumer to business; keempat, e-commerce business to consumer. Persyaratan e-commerce. Beberapa syarat teknik dari e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus. 1. Modalitas dan motivasi. 2. Kelengkapan informasi usaha, produk dan profil usaha. 3. Informasi aturan jual beli. 4. Kualitas dan distribusi produk. 5. Koneksi internet fasilitas. 6. Internet marketing. 7. Cepat dan tanggap. 8. Manajemen administrasi dan keuangan. 9. Berbagi tak pernah rugi. Dan yang ke-10, berpikiran terbuka. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce antara lain: yang pertama, email dan messaging; kedua, content management system; ketiga, dokumen, spreadsheet dan database; 4. Akunting dan sistem keuangan; 5. Informasi pengiriman dan pemesanan; 6. Pelaporan informasi dari klien dan enterprise; ke-7. Sistem pembayaran domestik dan internasional; ke-8. newsgroup; ke-9 online shopping, dan yang ke-10 conferencing. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Isdayanti atas presentasinya, dan presentasi tersebut juga sebagai penutup dari presentasi kelompok 11. Baik, dari presentasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sistem bisnis internal digunakan untuk melayani proses atau bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem seperti ini, seorang manajer yang sedang berpergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server dengan mudah. Beberapa hal yang bisa ditangani melalui sistem bisnis internal adalah sebagai berikut. Pemrosesan transaksi secara internal, misalnya pesanan penjualan, dapat dimasukkan oleh pemasar dari jarak jauh. Portal perusahaan, yaitu sarana informasi berbasis web yang ditunjukkan secara khusus untuk pegawai perusahaan yang bersangkutan. E-commerce atau electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau toko offline. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.